Halo semua, perkenalkan, nama saya Ebsan Deran, saya biasa dipanggil Ayu, dan saya berkuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, jurusan Psikologi. Di sini saya akan coba menjelaskan apa sih itu teknik shaping. Pernah nggak sih kita ingin mengubah sesuatu dalam diri sendiri, tapi rasanya susah banget. Misalnya pengen bangun pagi, ngomong di depan orang banyak, atau mulai hidup sehat. Tapi pas dijalani malah stres, minder, atau nyerah. Nah, hari ini kita bahas satu teknik dalam psikologi yang bisa bantu kita berubah secara perlahan-lahan tanpa paksaan. Teknik ini namanya teknik shaping atau pembentukan perilaku secara bertahap. Apa itu teknik shaping? Shaping adalah teknik membentuk perilaku secara bertahap. Jadi, kita nggak langsung dipaksa bisa, tapi diberi penguatan positif setiap kali kita membuat suatu kemajuan kecil menuju perilaku yang kita inginkan. Misal, kita ingin bangun jam 5 pagi setiap hari, tapi sekarang kita hanya bisa bangun di jam 8. Nah, kita mulai dulu dari hal yang sedikit, dari hal yang bisa, misalnya jam 7.30 di hari ini. Ketika kita sudah bisa bangun di jam 7.30, lalu kita lanjutkan lagi, kita bangun di jam 7. Dan ketika kita bisa bangun di jam 7, kita turunkan lagi ke jam 6.30. Dan ketika sudah bisa, kita coba lagi di jam 6. Begitu sampai kita bisa bangun di jam 5 pagi. Dan setiap kali berhasil bangun lebih awal, kita hadiahin diri sendiri. Bisa dengan sarapan enak, video kesukaan, atau dengar musik kesukaan, atau jalan-jalan, atau makan, atau nyemil, atau hal-hal kecil yang mungkin bisa bikin kita semangat di dalam menjalankan sesuatu yang kita inginkan. Dan dari mana teknik ini berasal? Teknik shaping ini dikenalkan oleh psikolog terkenal yaitu B.F. Skinner. Awalnya dia pakai teknik ini untuk melatih perilaku hewan di laboratorium, tetapi kemudian teknik ini terbukti sangat ampuh untuk kita sebagai manusia dalam belajar, bekerja, atau mengatasi kebiasaan buruk. Shaping didasarkan pada teori pengkondisian operan, yaitu perilaku yang diberi penguatan akan cenderung diulangi. Jadi, dengan memberi hadiah atau respon positif setiap kali kita berhasil melakukan sedikit kemajuan, kita jadi makin termotivasi untuk melanjutkan prosesnya. 3. Kapan kita butuh teknik shaping? Kita bisa pakai teknik shaping saat menghadapi perubahan atau tantangan yang terasa besar. Misalnya contohnya, kita ingin belajar public speaking tetapi gugup, atau mau mulai olahraga rutin tetapi belum kuat, dan pengen lebih rajin belajar tapi sering menunda. Teknik shaping sangat membantu saat kita nggak bisa langsung jago tetapi bersedia belajar sedikit demi sedikit. Nah, langkah-langkahnya kita tentukan tujuan kita. Misalnya seperti tadi, kita ingin bisa berbicara di depan kelas. Itu pertama kita tetapkan tujuan kita. Pertama, saya ingin bisa presentasi dengan percaya diri. Kita lihat posisi kita. Kita buat diri kita awalnya bisa angkat tangan ketika berdiskusi, agar kita lebih bisa mempelancar ketika kita berbicara. Dan yang ketiga, buat langkah-langkah kecil ke arah tujuan. Contohnya dalam tahap mulai ikut diskusi dengan komentar singkat, ngomong di depan teman dekat, latihan ngomong sendiri di depan kaca, coba presentasi di depan beberapa orang, sampai akhirnya kita bisa berbicara di depan kelas. Dan juga kita pelajari materinya agar kita bisa memahami apa yang akan kita sampaikan, dan kita rekam pembicaraan kita agar kita tahu di mana letak salah kita sehingga kita bisa memperbaikinya. Dan bagaimana juga kita mengatur pola pernapasan kita sehingga ketika kita gugup, kita bisa melatih napas kita sehingga kita bisa mengurangi rasa gugup kita dan bisa berbicara dengan baik. Dan bagaimana sih memberi penguatan setiap ada kemajuan?
Nah, setiap kali kita berhasil naik satu tahap, beri ke diri sendiri itu penghargaan. Seperti tadi misalnya makan sarapan enak, atau makan makanan enak, atau ngopi santai, nonton video atau musik kesukaan, atau jalan-jalan. Sebagai reward penghargaan ketika kita sudah bisa melakukan sesuatu itu secara bertahap. Dan ulangi dan naikkan standar itu secara perlahan. Setelah satu tahap jadi nyaman dan kita bisa, kita lanjut nih ke tahap berikutnya. Yang penting tidak terburu-buru dan tidak memaksakan diri, sehingga diri kita ini bisa terbiasa dan kita ini bisa melakukannya dengan baik. Karena sesuatu yang dilakukan secara terpaksa itu akan membuat kita tidak bisa melakukannya dan kita akan malas. Dan yang contoh nyata dari gugup kepercaya diri, misalnya ini seperti ke diri saya sendiri, pernah ngerasa takut dalam ngomong di depan kelas. Tangan saya tuh gemetar, mulut kaku, pikiran kosong. Tetapi karena adanya teknik shaping, saya nih coba belajar pelan-pelan membentuk bagaimana berani di dalam berbicara. Dan langkah-langkahnya yang coba dijalani yaitu ngomong sendiri di depan cermin, rekam suara sendiri, lalu didengarkan biar kita tahu di mana titik kita salah dan benar, dan kita mau perbaiki dan kita kembangkan lagi. Dan yang ketiga, coba ngobrol di forum kecil, misalnya di tongkrongan atau di tempat-tempat di mana kita tidak begitu rame, agar kita bisa memperjelas cara public speaking kita dan latihan presentasi di depan teman. Gak usah banyak-banyak, beberapa orang saja, agar kita bisa mencoba seberapa berani kita berbicara di depan orang sampai akhirnya bisa tampil di depan kelas. Setiap kali selesai satu langkah, kita kasih reward nih ke diri sendiri, dan kadang traktir lah diri sendiri makanan enak. Itu yang bikin prosesnya terasa seru dan tidak mengintimidasi dan tidak secara terpaksa, yang membuat kita semakin terpacu untuk bisa lebih baik lagi. Dan hal yang bikin teknik shaping ini berhasil atau gagal, di dalam berhasilnya kita harus jujur tentang posisi awal kita. Kita mau dan kita ingin belajar, dan kita tidak memaksakan diri, dan kita mau belajar berproses, dan langkah-langkahnya harus realistis. Ketika sesuatu itu dijalankan dengan realistis dan kita mau, maka sesuatunya akan bisa. Dan kita berikan penghargaan yang bermakna buat diri kita, sehingga diri kita ini merasa tidak dipaksa untuk melakukan, tapi terasa dalam menjalankannya itu ada suatu kesenangan, sehingga kita bisa menjalankannya dengan baik. Dan harus sabar dan konsisten. Ketika kita menjalankan sesuatu dengan sabar dan konsisten, maka segala sesuatunya itu akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan ketika juga teknik shaping itu bisa gagal ketika kita terburu-buru atau bahkan memaksakan diri kita harus langsung bisa hari itu juga, dan tidak ada hadiah atau dukungan untuk diri sendiri untuk bagaimana maju dan bisa melangkah step by step, dan sering merasa gagal karena membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain karena prosesnya berbeda. Kita hanya fokus ke diri sendiri, bagaimana kita bisa maju dan bagaimana kita bisa belajar dari hal kecil sehingga kita bisa menuju ke sesuatu yang kita inginkan. Dan tidak adanya juga tujuan yang jelas ketika kita ingin menggunakan teknik shaping. Kita harus punya tujuan yang jelas sehingga kita tahu apa yang akan kita lakukan. Dan yang terakhir, shaping bukan hanya soal teknik, ini soal bagaimana kita memanusiakan diri kita sendiri dalam proses perubahan dalam diri. Kita diajak untuk bagaimana kita menghargai setiap kemajuan walau sekecil apapun, dan tidak memaksakan diri jadi manusia yang sempurna seketika itu juga. Kalau kita mulai melihat perubahan sebagai proses bukan tekanan, maka belajar hal baru akan terasa lebih ringan dan menyenangkan. Apalagi melupakan dia secara perlahan-lahan ya. Enggak ya. Jadi yuk kita mulai praktik teknik shaping dalam hidup kita, mulai dari langkah yang kecil, rayakan setiap kemajuan dan terus bertumbuh. Terima kasih.
Saya pamit undur diri. Terima kasih.